Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Devita Sari. Di sini saya dari salah satu lembaga keuangan leasing terkemuka di Indonesia, yaitu PT BCA Finance. Maka pada video ini saya akan menjelaskan mengenai profil dari PT BCA Finance. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sejarah dari PT BCA Finance. Didirikan pada tahun 1981 yang pada saat itu diberi nama PT Central Sari Metropolitan Leasing Corporation atau CSML. Pada awal berdirinya, pemegang sahamnya adalah PT Bank Sentral Asia atau BCA dan Japan Leasing Corporation yang pada saat itu berfokus di bidang pembiayaan mesin produksi, alat berat, dan transportasi. Kemudian pada tahun 2001, PT CSML berganti nama menjadi PT Central Sari Finance atau CSF, di mana PT Bank Sentral Asia ini menjadi mayoritas pemegang saham yang fokusnya beralih menjadi pembiayaan kendaraan bermotor khususnya roda 4. Dan pada tahun 2005, PT CSF ini berganti nama menjadi PT BCA Finance. Selanjutnya, adapun visi dari perusahaan kami yakni menjadi perusahaan terkemuka dalam industri pembiayaan di Indonesia yang memberikan nilai terbaik kepada para stakeholder. Dan beberapa misi kami yakni yang pertama, memberikan nilai terbaik untuk memuaskan para pelanggan sebagai pilihan utama mereka dengan memberikan produk dan jasa yang berkualitas tinggi, inovatif, dan handal. Kemudian misi yang kedua yaitu memberikan nilai terbaik kepada para rekan distribusi dengan mengembangkan hubungan saling percaya dan partnership yang terfokus pada pertumbuhan yang berkesinambungan. Misi yang ketiga, memberikan nilai terbaik kepada para pemegang saham dan kreditur dengan menciptakan pertumbuhan keuangan dengan tingkat pengembalian yang dapat dipertahankan dalam waktu jangka panjang dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Dan misi yang terakhir yaitu memahami tanggung jawab sosial kami sebagai corporate dan memberikan nilai terbaik kepada masyarakat dengan cara aktif berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk dan layanan utama kami. Untuk produk yang pertama, yaitu pembiayaan konsumen. Ini merupakan produk pembiayaan untuk kendaraan bermotor, roda 4 atau lebih, baik baru maupun bekas. Kemudian produk yang kedua, yaitu sewa guna usaha atau leasing. Ini merupakan produk pembiayaan untuk alat berat seperti forklift. Selanjutnya, adapun segmen pasar dan target konsumen kami. Untuk segmen pasar utama kami yaitu pembiayaan kendaraan. Ini merupakan segmen utama dan terbesar dari BCA Finance. Di sini kami menawarkan berbagai jenis pembiayaan mulai dari kendaraan bermotor, kendaraan roda 4 atau lebih, baik baru maupun bekas, kendaraan komersial ringan hingga alat berat. Selanjutnya, untuk target konsumen kami ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada individu, ini terbagi juga menjadi dua. Di antaranya konsumen retail, ini mereka yang membeli kendaraan atau barang konsumen untuk keperluan pribadi. Yang kedua adalah wirausaha, ini adalah mereka yang membutuhkan pembiayaan untuk kendaraan komersial atau modal usaha. Selanjutnya target konsumen kami yang kedua adalah korporasi. Ini merupakan perusahaan yang menunjukkan pembiayaan untuk armada kendaraan atau aset lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio kinerja dari laporan keuangan kami. Untuk rasio yang pertama yaitu ROA, ini dicatatkan 21,9%. Ini adalah indikator kinerja yang sangat baik dan mengindikasikan efisiensi perusahaan yang luar biasa dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian untuk rasio yang kedua yaitu ada current ratio sebesar 3,5. Artinya perusahaan kami memiliki aset lancar 3,15 kali lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, perusahaan kami memiliki lebih dari cukup aset lancar untuk melunasi utang jangka pendeknya jika waktu jatuh tempo. Kemudian rasio yang selanjutnya adalah DER sebesar 0,38. Ini berarti bahwa setiap Rp1 modal sendiri atau ekuitas ini perusahaan memiliki utang sebesar 0,38 rupiah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan kami lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri dibandingkan dengan hutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inovasi teknologi yang kami gunakan.
Yang pertama ini adalah ada beberapa implementasi teknologi yang kami gunakan pada saat ini. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau AI. Ini untuk menilai kredit otomatis, chatbot pelayanan pelanggan, dan untuk mendeteksi fraud. Kemudian implementasi teknologi yang kedua adalah analitik big data. Ini untuk memprediksi perilaku konsumen dan untuk optimasi portofolio. Selanjutnya yang terakhir yaitu teknologi blockchain. Ini untuk transaksi yang lebih aman dan transparan serta untuk smart contract. Ini untuk mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh dari PT BCA Finance ini terhadap industri keuangan di Indonesia. Yang pertama, pengaruh pada industri leasing atau keuangan. Sebagai anak perusahaan dari BCA, PT BCA Finance ini telah berhasil mentransformasi diri dari perusahaan pembiayaan konvensional menjadi perusahaan yang berbasis digital, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri keuangan di Indonesia. PT BCA Finance ini telah menjadi role model bagi perusahaan lain dalam hal adopsi teknologi, inovasi produk, dan fokus pada pelanggan. Persaingan yang semakin ketat ini dipicu oleh kehadiran BCA Finance dan pemain baru lainnya yang telah mendorong industri keuangan untuk terus beradaptasi dan berkembang. Selanjutnya yang kedua adalah kontribusi terhadap inklusi keuangan. PT BCA Finance ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui berbagai produk dan layanan yang inovatif, PT BCA Finance berhasil menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Dampak terhadap inklusi keuangan ini sendiri yakni yang pertama adalah peningkatan akses. Lebih banyak masyarakat terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau dapat mengakses layanan keuangan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan daya beli. Dengan adanya pembiayaan, masyarakat dapat meningkatkan daya belinya dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya adalah pertumbuhan UMKM. Pembiayaan multiguna dapat membantu UMKM untuk meningkatkan usahanya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan literasi keuangan. Program edukasi yang dilakukan oleh BCA Finance ini mampu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, semoga dapat bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Wahyu Devitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.